Baik, Bapak Ibu, kita mulai tadi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu dan teman-teman operator. Kebetulan ini sudah masuk tahap 6. Semua pesertanya dari luar pulau ya, luar pulau Jawa, Pulau Madura, semuanya. Kebetulan pas momennya tahap 6 diletakkan di Bojonegoro. Ya, sekali jalan-jalan kandidat yang belum pernah di sini, juga baru di sini ada kegiatan BTK baru kali ini pertama kalinya berada di Bojonegoro. Mungkin sebelum kita mulai acara kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu gitu, seperti kelas ya, kelas kita. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, semoga bisa lancar seharian. Amin. Kita mulai doa dengan agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir semua pada kesempatan pagi hari ini. Saya di sini akan melanjutkan dari apa yang sudah kemarin disampaikan oleh Bu Anas prolognya. Kalau sesuai mungkin di random, kalau dengan lihat sesuai dengan random dari ini harusnya pagi ini dari BKP dulu yang mengisi ya, karena beliau belum hadir sampai detik ini, mungkin masih perjalanan. Jadi sementara akan saya take over dulu, saya isi dulu. Nanti sebenarnya saya sesi yang terakhir, sesi validasi, harusnya di random itu jam 3 sore, jam 15 ya. Terus setelah itu insya Allah langsung minggu depan rencananya ya. Atau kalau ada yang mau nginep lagi di sini ya silakan. Besok pagi baru pulang. Ya, Bapak Ibu, untuk yang sudah beberapa kali ikut kegiatan GTK, terutama untuk AGTK, mungkin tidak asing dengan saya ya. Tapi saya rasa di sini karena ini yang hadir adalah dari sekolah, operator sekolah, karena baru kali ini kita mengundang sekolah-sekolah. Sebelumnya hanya Capim, mungkin kalau sekolah ada mungkin pakar kurikulum seperti itu, atau mungkin operator tapi beberapa. Nah, pada kesempatan kali ini, pada akhir tahun 2020 ini yang diundang adalah semuanya operator. Karena kuotanya juga tidak memungkinkan semua sekolah ya. Yang maunya semua sekolah ya, cuma karena kuotanya tidak memungkinkan semua sekolah, akhirnya dipilih beberapa sekolah ya, sebagai percontohan atau istilahnya nanti bisa mengimbas atau bisa memberikan pengetahuan ini kepada teman-teman di operator di sekolah yang lain. Oke. Kemarin ada beberapa pertanyaan juga ya yang ke saya ya, dari teman-teman. Nah, ini validasi apa? Validasi data, validasi data GTK apa ya, seperti itu ya. Kenapa info GTK saya kok nggak bisa dibuka-buka ya, dan sebagainya ya. Nah, ini banyak pertanyaan dari teman-teman terkait kegiatan kita hari ini mengenai yang hampir saya ya. Nah, mungkin saya tekankan bahwa saat ini yang dihadirkan di sini nanti kita akan membahas tentang data dari aplikasi miliknya GTK Provinsi Jawa Timur, yaitu AGTK saja. Terlepas dari aplikasi GTK-nya untuk kementerian seperti Ibu GTK dan sebagainya. Kalau misalkan ada yang banyak yang belum tahu GTK kan ini tidak bisa dibuka ya, memang servernya lagi loadnya, trafiknya tinggi sekali ya, karena terkait ada bantuan yang dicairkan oleh kementerian. Saya kalau ada bantuan pencairan itu kan paling depan ya, langsung akses duluan, artinya rebutan ini mengakses.
dulu info GTK dan buka lancar saja karena hampir yang membuka tidak berbarengan atau tidak bersamaan, mungkin gantian seperti itu. Nah, ini berhubung langsung ada bantuan yang BSU atau apa itu ditampilkan di berandanya info GTK, begitu GTK masing-masing GTK login, ya, terus ada tulisan Anda mendapatkan bantuan seperti itu. Terus salah satu teman membuat status di WA, yang lain itu ya, apakah saya juga dapat? Akhirnya ngecek dan berantai seperti itu. Ada se-Indonesia ngakses semua. Servernya ya belum siap kalau diakses langsung se-Indonesia, masih dicoba. Dari teman-teman pengembang yang di BTK mengatakan bahwa masih proses peningkatan server, jadi mohon bersabar saja. Barangkali ada yang kemarin kalau jasanya sudah oke, sudah selesai, tapi kenapa sekarang bilang lagi ya, ini mungkin mohon bersabar saja, ditunggu info selanjutnya. Barangkali kalau memang servernya sudah ready lagi, kita bisa akses lagi. Insya Allah kalau rezeki itu tidak kemana-mana. Kalau kemana-mana ya berarti belum rezeki. Ya, Bapak Ibu, di sini saya bertindak sebagai tim pengembang dari AGTK. Kami di GTK Provinsi Jatim itu ada beberapa personil ya, dari tim ada beberapa personil ya, salah satunya Anas dan saya dan beberapa teman-teman di bidang GTK Jatim. Cuman untuk yang tangani teknisnya ya termasuk dari pembuat program, termasuk dari yang server dan sebagainya, untuk AGTK itu menurut saya. Makanya di sini kebetulan karena Bapak Ibu atau teman-teman yang ada di sini adalah langsung operatornya, maka bisa kita nanti bisa dengan memberikan masukan ke saya atau ke kita ya, terkait pada saat mungkin input data atau pada saat mengedit di AGTK terdapat kesulitan atau kendala ataupun hal-hal lain yang sekiranya bisa menjadi masukan bagi kami. Kami sadar bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Sebagus aplikasi apapun itu pasti tidak ada yang sempurna dan pasti ada kurangnya. Dan kami sadar bahwa AGTK juga insya Allah banyak kurangnya. Maka kami berupaya semaksimal mungkin supaya bisa memaksimalkan AGTK dan harapannya bisa digunakan untuk kepentingan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur atau khususnya bidang GTK Jatim. Nah, ini ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman ya, pada saat pertama kali AGTK dibuat, pada saat AGTK diminta dihimbau untuk sekolah swasta juga ngikut itu, ya pasti lah kalau ada aplikasi baru biasanya rame ya. Saya juga banyak diprotes awal-awalnya pada saat AGTK pertama diluncurkan, terutama dari teman-teman operator. Curhatannya adalah nambah-nambahin pegawai, nambah-nambahin pekerjaan ya. Kalau belum BPOP belum selesai, belum mungkin yang satu ini, yang operator all in one ya, satu operator semua dirangkap dengan biaya iya, apapun lah, semua aplikasi yang ada dipegang sendiri. Nah itu merasa keberatan kalau diberikan aplikasi baru. Nah ini mungkin di sini karena mumpung kita ketemu ya, saya mau sedikit barangkali yang belum pernah ketemu lah kita, saya mau sedikit cerita mungkin gimana dulu sejarahnya dari AGTK, kenapa sekolah-sekolah terutama swasta juga akhirnya maka diwajibkan untuk mengikut datanya. Nah sebenarnya AGTK ini pertama kali dibuat adalah tahun 2017 akhir, 2018 saya tahu genap. Waktu itu awal-awal untuk administrasi SMA, SMK dan PKPLK berada di lingkungan provinsi ke provinsi yang sebelumnya itu kabupaten kota. Nah karena itu provinsi, maka untuk salah satunya kebijakan dari mutasi ya, waktu itu kepentingannya awalnya untuk mutasi
atau istilahnya pemerataan dan pendataan dan pemerataan untuk GTK Jatim itu lebih banyak di tangan provinsi. Nah, karena kita perlu data yang real, perlu data yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Awalnya kita hanya punya data tarian dari Dapodik. Kita di dinas provinsi Jatim itu ada bibut, ada server. Jadi yang misalkan dengan ibu Dapodik, terus dengan sinkron terus server pusat. Nah, dari server pusat itu memberikan datanya lagi yang valid ke kita, ke gedung kita. Nah, jadi kita disinkronkan lagi dengan data pusat dan publik ke gedung kita, data yang sudah diinput. Hanya masalahnya adalah data yang hasil yang disinkronkan tadi itu tidak semuanya. Jadi difilter lagi dari Dapodik, difilter lagi yang benar-benar sudah valid, benar-benar sudah yang menurut kriterianya Dapodik sudah valid, baru disinkronkan ke kita. Nah, akhirnya datanya tidak benar-benar real. Jadi misalkan saat ini yang ada di server Dapodik, di server backbone kita di Dapodik itu adalah data valid yang tahun ajaran kemarin. Bahkan ada yang masih tahun ajaran tahun kemarin ya, semester kemarin tahun kemarin. Nah, jadi ada beberapa di antaranya guru itu yang sudah meninggal, datanya masih ada. Ada yang sudah pensiun, di situ masih ada. Ada yang sudah keluar atau mutasi, datanya di situ masih ada. Artinya tidak benar-benar real sesuai dengan keadaan yang ada. Dan juga tidak bisa dipungkiri ya, ya, maaf, mungkin bukan rahasia umum kalau di Dapodik itu kadang mungkin untuk inputnya ada beberapa kepentingan. Misal, mungkin misal saya ngajar, saya PNS kebetulan mengajar olahraga, saya berkurang karena kenakan 13 revisi itu jam olahraganya kelas 3 sudah tidak ada, jamnya berkurang. Akhirnya, nah karena berkurang berpotensi untuk tidak bisa cair dan seperti itu. Akhirnya ada DPD yang baik hati dan tidak sombong, saya pinjam jamnya, atau bahkan jamnya DPD tadi dibuat rame-rame oleh beberapa guru diikutkan di Dapodik. Nah, akhirnya supaya ini valid, terus nanti pokoknya kalau valid kalau cair sama makan di mana gitu sudah janjian. Nah, akhirnya data kita itu bukan data yang real, artinya ya data-data yang ada kepentingannya itu. Nah, bidang GTK Jatim, Bu Tati kemarin mungkin sudah menyampaikan, beliaunya ingin data dari GTK Jatim benar-benar data yang real yang ada di lapangan. Jadi niscayanya itu sebaiknya ya data yang dengan input itu data sesuai dengan SK PBM yang dengan upload di AGTK. Jadi dengan upload SK itu yang diinput di dalam AGTK ya harusnya adalah data-data yang ada di SK tersebut. Kan itu insya Allah data yang real. Data yang real yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah, lalu ditandatangani oleh Kacapin. Ya. Nah itu yang diupload ke AGTK dan datanya diharapkan data yang benar-benar sama dengan data yang di SK tersebut. Ini dipakai untuk berbagai macam kepentingan saat ini. Ya. Nah kembali lagi ke yang tadi, awalnya memang 2017 itu dibuat untuk kepentingan mutasi ya, pemerataan. Jadi yang sebelumnya mutasi itu benar-benar manual itu ya guru datang ke sekolah tujuannya, tanya kepala sekolahnya ada nggak ini posisi yang kosong di situ ya, meskipun misalkan ada yang kosong tapi kepala sekolahnya tidak suka dia nggak ada, atau mungkin meskipun sudah penuh tapi karena kepala sekolahnya mungkin ya ada hubungan apa gitu, akhirnya ya sudah diloloskan, nanti sementara berpikir dulu atau apa itu yang nantinya bisa dikondisikan. Nah ini dari kami dari GTK Jatim agak susah mendeteksi itu dari data yang ada. Maka kita berharap dari data AGTK ini minimal bisa membantu kami bisa memberikan acuan pada kami bahwa saat pemerataan maupun mutasi kita bisa sedikit mendapat referensi dari data itu. Meskipun nanti untuk mutasi juga ada beberapa pertimbangan, tidak langsung kurang lebih langsung sikat itu enggak. Mesti ada beberapa pertimbangan lain ya, mungkin ada banyak pertimbangan lah dari Bu Kapit ya tadi kemarin mungkin sempat menyampaikan juga, jadi pertimbangannya ada banyak.
Ya, bisa jadi mungkin karena misalkan ibu-ibu guru mutasi ke luar kota karena mengikuti suaminya bekerja, ya. Itu kan hal khusus, misalkan nanti kalau nggak di ACC, nanti kalau suaminya bilang gimana ya, seperti itu ya. Artinya mungkin itu pertimbangan khusus ya, itu pertimbangan lain yang diambil oleh kebijakan pimpinan BPK. Namun data yang kita pakai, kita referensi, kita acuan kita adalah minimal data tayangan dari ABCK kita bisa tahu pemetaannya. Minimal di sekolah tersebut mapel ini berapa jam, guru yang ada berapa jumlahnya, berapa PNS yang berapa, non PNS yang berapa. Nah dari situ kita bisa memetakan. Oh ini ternyata misalnya kalau kalau kita kasih satu guru lagi masih mencukupi, atau kalau misalkan kurang dikurangi satu guru misalkan, masih memungkinkan. Misalkan awalnya satu tidak masih critical. Misalkan dikurangi satu gurunya lagi, tolong gurunya lagi, masih memungkinkan. Misalkan total jamnya ada 48 diambil 2 guru juga PNS semua juga masih memungkinkan ya, 24 misalkan, atau diampung satu guru dengan satu lagi DTT mungkin juga masih mungkin ya. Itu pertimbangan lain yang di luar sistem yang diambil oleh pimpinan BPK, tapi acuan besarnya itu melihat dari AGTK. Nah itu awalnya karena untuk mutasi, maka yang diwajibkan waktu itu adalah hanya sekolah negeri. Di tahun 2017 2018 awal itu yang diwajibkan, yang dihimbau adalah hanya sekolah negeri. Nah berikutnya pada saat kurang lebih 2018 benar, waktu itu kita didatangi Pak Wakil Gubernur ya, Mas Emil Dardak. Beliaunya saat ini sedang membuat big data. Jadi beliaunya lagi sedang mengumpulkan data besar semua dari lembaga, semua dari instansi ya, instansi kesehatan, terus pendidikan dan lain-lain ya, perhubungan dan lain sebagainya. Itu untuk SDM-nya dikumpulkan jadi satu big data. Nah kalau di dinas kesehatan ada aplikasinya sendiri, di pendidikan ada sendiri ya. Di pendidikan beliaunya ingin data yang real. Nah, makanya akhirnya kita ambilkan dari AGTK, karena untuk kebutuhan itu salah satunya maka kita untuk pendataan yang terutama yang swasta, maka kita ambilkan dari AGTK. Ya, setelah itu akhirnya dihimbau untuk sekolah swasta juga menginput data di AGTK. Ya meskipun kita tahu di swasta gurunya kadang ini suka move on ya. Jadi mungkin Januari masuk karena karena kurang guru di swasta, bisa jadi Agustus resign lagi karena diterima di kerja di perusahaan. Biasanya kan teman-teman yang baru lulus itu ya, karena di situ kurang guru terus diajak mengajar di situ, habis itu karena coba apply atau lama-lama di perusahaan asing atau perusahaan swasta yang bergengsi itu terus terima, akhirnya gurunya ditinggal ya. Akhirnya pergerakan itu kalau di swasta ya kami rasa sangat fluktuatif sekali, sangat sering sekali. Ini tidak masalah ya, tidak masalah, itu tetap datanya akan kami record, akan kami data. Jadi di AGTK menjejakkan riwayat, meriwayatkan jejak ya. Jadi pernah ada nama guru ini mengaku di sini meskipun masa kerjanya cuma 6 bulan, meskipun masa kerjanya cuma 1 tahun dan lain sebagainya. Itu tujuan kenapa swasta akhirnya dihimbau dan diwajibkan untuk itu juga di AGTK. Terlepas ada juga nantinya hal-hal lain yang diperlukan ya. Nah kita terutama di AGTK yang baru ini, kita nanti ada event. Kalau misal bidang BTK mau membuat sebuah event atau membuat sebuah kegiatan, itu pendaftarannya
akan dimasukkan lewat AGTK, terus prosesnya juga penjadwalannya juga di AGTK, sampai nanti kalau sudah selesai kegiatannya, sertifikatnya juga akan diletakkan di AGTK dan bisa diunduh oleh masing-masing guru. Jadi mirip-mirip SIM PKB, SIM PKB-nya GTK Jatim sendiri, ya. SIM PKB-nya GTK Jatim sendiri. Terus mengapa tidak pakai? Ya tadi sudah saya sampaikan di awal. Jadi kalau tarikan dari BMKG datanya tidak dari yang ada di kami tidak benar-benar diharapkan dari data AGTK ini adalah data yang benar-benar real sesuai dengan keadaan yang ada di sekolah dengan apa adanya yang apa di rekayasa tanpa ada kepentingan sertifikasi dan lain sebagainya. Kalau memang PNS itu ngajar sedikit, ya sudah diinputkan sedikit saja apa adanya. Nanti insya Allah akan terlihat kekurangan kelebihannya di kami. Nah, selebihnya bagaimana apa yang akan dilakukan itu nanti tergantung dari kebijakan GTK Jatim, dari David mau diapakan, mau dikasih jam lebih atau mau ditambahkan ke sekolah lain atau bagaimana, nah itu kebijakan dari GTK Jatim. Tapi yang kita minta dari teman-teman Bapak Ibu semua yang operator, terutama yang ada di sini adalah menginputkan data itu sesuai dengan data real yang ada di sekolah masing-masing, tanpa ada dikurangi atau ditambahi. Jadi yang saat itu ada, misalkan saat itu memang kondisinya ada gurunya, ya sudah diinputkan. Terlepas nanti tahun depan masa depan riset atau bagaimana, terutama di swasta, ya sudah tidak masalah. Ya. Cuma kita pernah merekod bahwa pernah ada guru dengan nama ini di sekolah panjenengan. Rekam jejak pernah ada, ya. Dan saat dengan hapus data GTK dan dengan input itu sebenarnya di sistem kami tidak benar-benar dihapus. Jadi tidak ada data yang dihapus di sini. Dengan input itu ya sekali masuk dia masuk selamanya di situ. Ya selama servernya itu maksudnya. Nanti kalau dengan hapus atau dengan mutasikan atau dengan pindah induk misalkan atau dengan harus permanen, alasannya entah pensiun, entah mungkin keluar dan sebagainya, itu sebenarnya hanya diganti aja statusnya. Jadi statusnya awalnya aktif menjadi non aktif. Kalau non aktif tidak ditampilkan di sistem, tapi di data kami tetap ada. Dan kita untuk menandai satu BTK dengan BTK yang lain itu menggunakan kata kunci atau primary key-nya menggunakan nick, ya, nomor induk kependudukan. Jadi selama nick-nya yang dengan misalkan dengan pernah mengikut satu buah GTK, entah guru entah endik, lalu habis itu menghapusnya, entah sengaja menghapus atau tidak, habis itu ternyata tadi keliru menghapus, ya jadi input baru dengan nick yang sama, itu akan terikut bahwa dengan nama GTK ini pernah diinput 2 kali, alasannya ini dan sebagainya. Pada jam ini tanggal ini, itu kita mengetahui track recordnya dari sana. Untuk nick terus terang ini yang mau saya sampaikan juga pada kesempatan kita hari ini, yaitu mohon diinputkan nick yang valid, nick yang benar-benar sesuai dengan data kependudukan dari Dispenduk Capil. Karena ada kami amati dari beberapa nick yang diinputkan itu adalah hanya memenuhi syarat. Jadi misalkan ini kita syaratnya 16 digit, terus ada kode provinsinya ya di depan, ya misalkan 35 ya Jawa Timur, misalkan 06 atau 0 berapa, itu tergantung dari kapasitasnya masing-masing. Nah, ada yang input 0000, ada yang input 1111, ada yang input ya. Nah itu kalau di sistem misalnya sudah dikenali sebagai error atau dikenali sebagai tidak valid. Namun sistem belum bisa mendeteksi. Misalkan ini ada ya beberapa kasus yang saya amati kami lihat dari track recordnya itu, jadi ada yang coba. Pertama nyoba ini 35 sekian sampai 16 digit, terakhir 01, dicoba disimpan loh kok masih pentung ya, coba lagi ganti 02, masih pentung ganti 03, lolos ya sudah ya. Padahal itu bukan nick-nya. Nah, ini kami yang kesulitan mendeteksi. Sebenarnya kami sudah berupaya untuk
bekerja sama dengan Dispendapur provinsi untuk mendapatkan akses APK atau mendapatkan akses untuk mensinkronasi data NIK. Jadi misalkan dengan NIK-nya dengan input dengan cek ke akunnya Dispendapur, apakah NIK ini benar-benar ada dengan nama ini. Jika ada ya sudah loloskan, jika tidak kasih warning seperti itu. Namun sampai detik ini kami belum dapat akses itu ya, masih OTW, masih proses. Nah makanya satu-satunya yang bisa memvalidkan adalah ya kita mohon dari teman-teman operator ini adalah yang ujung tombak. Nah untuk input data itu benar-benar menginput NIK sesuai dengan data yang ada dari BTA tersebut, bukan yang penting lolos, yang penting selesai, yang penting 100% selesai, setelah itu tanggungan selesai dan habis itu biar bisa kerjakan yang lain gitu ya. Karena tidak hanya aktivitas saja yang diurusi. Nah untuk mengatasi, salah satunya untuk mengatasi validasi data NIK, kemarin kita bikin event namanya adalah gubuk ya. Dengan juga ada yang ikut kegiatan gubuk Jatim itu dari BTA Jatim. Itu kita ngambil jadi guru diminta daftar dengan NIK-nya asli ya. Mungkin kalau misalkan yang input ABTK adalah operator sekolah, dan di sini yang daftar untuk gubuk adalah gurunya masing-masing. Nah, guru input NIK-nya asli, mendaftar dulu. Setelah mendaftar, datanya diberikan kita berikan ke panitia menjadwalkan, menyeleksi dan menjadwalkan waktunya seperti itu, terus kegiatan berlangsung. Nah, setelah selesai kegiatan berlangsung, data dari panitia kita verifikasikan dengan ADPK. Jika data yang saat pendaftaran tadi dengan data yang ada di ADPK NIK-nya sama, NIK dan sekolahnya sama, maka sertifikatnya langsung akan muncul di loginnya guru masing-masing. Nah kalau yang NIK-nya antara yang saat dia daftar dengan NIK-nya tidak sama, maka sertifikatnya tidak muncul ya, berarti tidak muncul. Nah biar muncul ya harus dibenerin datanya. Jadi entah itu data yang saat daftar itu kurang pas, atau bisa jadi data yang diagendakan NIK-nya tidak valid. Nah itu setelah diedit nanti insya Allah sertifikatnya akan muncul. Nah, itu salah satu cara kita untuk memvalidkan data supaya bisa datanya NIK ya terutama bisa benar-benar valid. Terus jadi kemarin ada banyak pertanyaan di tahap 1 dan tahap 5 terkait Pak ini sertifikat guru kami kenapa tidak dari download penuhnya yang satu angkatan atau kegiatannya bareng, kita bersama-sama itu kegiatan bersama bisa muncul sertifikatnya, kenapa saya tidak? Tugasnya itu justru malah saya yang nyontohin ya, dia nyontoh saya, malah dia yang buat, saya yang tidak. Ada beberapa pertanyaan seperti itu. Nah itu setelah diproses, diverifikasi di datanya itu NIK-nya ternyata tidak sama. Setelah dibenarkan, diedit, nah, datanya alhamdulillah sertifikatnya alhamdulillah langsung muncul. Atau misalkan di teman-teman ini yang ada di Bangkalan, mungkin Sampang, Makassar ataupun Semarang ya, barangkali ada yang sertifikatnya belum muncul ya dari teman-teman yang kemarin mengikuti kegiatan guru, silakan saja mungkin disampaikan ke Capimnya. Nanti biar Capimnya secara lagi ya siapa aja yang belum muncul, nanti datanya akan kami proseskan di ADTK secara massal biar supaya langsung bisa kami proses dan sertifikatnya bisa di-download. Kan lumayan sertifikatnya itu 40 jam. Bagi teman-teman guru yang saat ini lagi di PPG itu pada saat uji kerja itu ada portofolio ya, bisa nambahi, bisa tambah untuk poin ya, poin di sana. Karena kemarin kami perhatikan dari PPG itu saat ada UB ya, uji kerja dan uji pengetahuan itu. Baru tahun ini memang PPG ada portofolio lah, itu mengumpulkan salah satunya adalah mencari informasi baru atau mengumpulkan sertifikat yang sebanyak-banyaknya ya, sebenarnya yang paling besar lah seperti itu nanti diakumulasi.
Nah, kan lumayan ya, kan kalau misalkan ada tambahan 40 jam, itu ada poinnya sekitar poinnya satu atau dua ya. Kan lumayan. Nanti belum kalau beliaunya ikut webinar atau mungkin ikut pelatihan-pelatihan di tempat lain ya, itu bisa mendukung untuk uji kerjanya beliau yang itu mungkin untuk guru ya. Kalau sebelum nanti ada pertanyaan yang saya sampaikan, jadi barangkali ada yang belum keluar sertifikatnya, nanti dikolektif aja, bisa dikolektif sama aktif operator aktif yang ada di yang mungkin saat ini hadir juga di sini dikolektif, nanti bisa disampaikan ke saya atau Bu Anas atau ke bidang BPK, nanti akan langsung kami proses dan insya Allah akan langsung bisa langsung download sertifikatnya. Sedikit cerita tentang ABTK. Ini mungkin bagi yang belum dulu ini slide ini yang biasanya saya pakai di ABTK. Barangkali ada yang belum pernah mengikuti ya. Jadi saya sampaikan ABTK adalah sebenarnya aplikasi pendataan untuk pemerataan, yaitu namanya pemerataan dan kualitas guru ya. Jadi kalau siswa itu ada sistem zonasi ya, wacananya ya entah kapan itu juga guru kalau juga demikian ya. Kalau bisa didekatkan dengan tempat tinggalnya supaya kan kalau kita itu kan insya Allah tidak los di jalan, karena di jalan itu juga ada hambatan dan juga banyak gangguan. Ya masih tetap untuk akses ABTK dari awal sampai sekarang masih analisa di bkjati.id. Ini rekap ini langsung live, ketika ada data yang dengan edit atau rubah langsung akan tampil di sana untuk rekapnya. Terus untuk yang update 15 terakhir ini adalah untuk tahun ajaran 2020-2021 ganjil dan genap nantinya insya Allah. Nah untuk genap juga jangan khawatir, artinya jangan tidak perlu input dari awal lagi. Data yang ada di semester ganjil ini akan kita bawa langsung ke semester genap dengan tinggal login. Insya Allah mungkin kalau nggak Januari Februari ya kita buka dan semester genap dengan tinggal login, dengan tinggal amati di sana. Kalau gurunya masih lengkap seperti ganjil, tidak ada perubahan sama sekali. Nah, satu-satu kalau ada yang perlu dirubah silakan dirubah. Mungkin ada guru atau tekniknya yang meninggal dunia silakan dihapus. Ada guru tekniknya yang mutasi ya silakan dimutasikan. Ada guru dan tekniknya yang mungkin sudah resign atau keluar ya silakan dihapus ya. Dengan alasan resign seperti itu atau keluar atau mungkin mengundurkan diri ya silakan diupdate. Pensiun juga ya. Kalau sudah selesai atau mungkin tidak ada perubahan sama sekali sudah selesai ya sudah. Dari tak patah di berkas lagi selesai, tidak perlu input dari awal lagi. Kita ingin semaksimal mungkin memudahkan teman-teman operator. Jadi kita juga dapat data yang valid, teman operator juga tidak dipersulit lah, misalnya seperti itu, tidak harus input dari awal lagi. Terus untuk yang terbaru di ABTK, ABTK hanya untuk jenjang SMA, SMK, sama PKPLK atau SLB, SMALB, SMPLB, SBLB, maupun TKLB. Di luar itu tidak kita akomodir. Jadi mungkin ada pertanyaan dari teman-teman seperti ini kemarin di tabelnya. Di sekolah saya ada guru mutasi dari sekolah dari luar pulau, dari luar provinsi. Kan kalau mutasi dari JTK kan kita bisa lakukan melalui pada saat hapus data, ada pilihan mutasikan. Setelah itu pilih surat tujuannya, nanti surat tujuannya menerima atau approve. Setelah itu nanti otomatis datanya akan berpindah. Nah kalau dari luar provinsi bagaimana? Kalau dari luar provinsi diinput baru, karena kita tidak mengakomodir data dari luar provinsi, hanya lingkup Jatim saja. Atau yang kedua ada pertanyaan juga, ini guru ini kalau misalkan ada guru yang mengajar di dua sekolah lebih,
satunya induk maupun non induk. Yang non induk bisa narik data dari sekolah induknya. Nah, kebetulan kalau sekolahnya itu adalah sekolah yang ada di lingkup SMA, SMK, PKPL kan tidak masalah, datanya ada semua di sini. Kalau sekolahnya itu di luar SMA, SMK, PKPL, jadi mungkin ada satu guru yang induknya itu di Alia, bahasa Alia. Tapi dia juga mengajar di sekolah saya, tapi non induk. Bagaimana cara narik datanya? Jadi induk baru, cuma untuk statusnya dibuat non induk. Seperti itu. Ini hanya untuk SMA, SMK, sama PKPLK. Untuk yang di luar itu belum, memang belum ada keperluan kita untuk di luar jenjang SMA, SMK, dan PKPLK. Nah, untuk yang terbaru ini pertanyaan adalah untuk 2020, 2021 banjir dan benar nantinya. Terus masih tetap mengakomodir tentang Permendikbud 2018 nomor 15, yaitu pemenuhan kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas. Terus update perubahan kriteria ID data untuk progres 100% itu agak sedikit kita tambahi, ya, agak sedikit algoritmanya agak sedikit kita tambahkan daripada dari sebelumnya yang 1.4. Terus juga kami update di situ ada status yaitu guru non PNS SK Group sama guru non PNS yang non SK Group. Ya, nanti misalkan mau input kalau memang SK Group ya masukkan SK Group, kalau memang non SK Group ya masukkan non SK Group. Tapi juga ada beberapa kasus seperti ini ya, dari tahap 1 sampai tahap 5 yang kita Pak, ini di tempat saya itu ada dulu awalnya biayanya tendik, terus habis itu kuliah karena sudah lulus S1 dia jadi guru. Terus SK grupnya itu PTT. Nah sekarang dia jadi guru. Bagaimana untuk inputnya? Dia tetap input sebagai guru karena realitanya dia sekarang adalah sebagai guru. Tapi pilihan di statusnya dengan pilih yang PTT SK tidak masalah. Jadi kita pilih data yang benar-benar real, apa adanya yang ada di lapangan itu seperti apa. Nah dari situ kami dari GTK Jati bisa narik data. Misalkan kami sering ya, saya Bu Anas, Bu Tati sering ya sama Pak Emil juga, Pak Emil Dardak sama Bu Komifah juga data terkait BPK. Mintanya kadang nggak bertanya ya, bahkan hari ini detik ini gitu. Iya, sekarang guru matematika yang ini totalnya berapa di Jawa Timur? Nah ini siapa saja? Kami harus bisa menyajikan data yang real saat itu juga. Nanti kami ya dari tim AGTK akan menyampaikan, oh ini realnya data yang ada di sekolah seperti ini. Terlepas datanya itu valid atau tidak, yaitu walau alam tergantung hanya dengan dan Allah yang tahu. Kami tergantung apa yang kita dengan. Kalau dengan inputnya bagus ya insya Allah datanya bagus. Kalau dengan inputnya mungkin sekedar biar 100%, biar pakai integritas aman, tidak ada tanggung lagi ya kami dapatnya adalah hal tersebut. Terlepas nanti data tersebut bahwa kita minta untuk apa ya kami tidak tahu. Itu beliaunya nanti barangkali dari permintaan itu beliaunya mau mengambil sebuah kebijakan untuk guru tadi apakah ya kita dikasih tunjangan semua atau bagaimana ya kita kurang tahu juga. Pak, berapa tendik yang sebagai operat, berapa tendik yang TU ya sebagai operator ya. Selama ini tunjangannya bagaimana ya? Kami kasih tunjangan dan kami kurang tahu juga. Ya, selama ini ada tunjangannya itu. Bagaimana mungkin dengan pada saat ketemu Bu Tati mungkin bisa menyampaikan ya supaya itu memenangnya beliau masalah oleng bos semua hal ya beliaunya yang terus update berikutnya adalah yang untuk SMK kami tambahkan ada kelas praktek atau
pitching ya. Cuman menurut saya judi untuk rekapnya, terutama yang pitching maupun pas praktek, untuk rekapnya belum bisa 100% sempurna. Jadi masih kadang hasilnya agak direkap hasilnya agak sedikit kurang pas ya, karena pitching ini agak sedikit dari sistem kami agak sedikit rumit. Jadi mohon diabaikan kalau untuk khusus yang kelas praktek maupun yang pitching. Tapi kalau misalkan di sekolah kita ada tim pitching atau kelas praktek, mohon di bangku sekolah itu dipilih kelas praktek atau tim pitching supaya kami tahu bahwa mata pelajaran tersebut ada tim pitchingnya itu aja. Nanti terlepas di praktek hasilnya kok terbaca double dan lain sebagainya, itu masih kita benahi, masih kita sesuaikan dengan permintaan dan juga dengan dengan nanti kebutuhan dari DTK Jatim sendiri. Cuma kalau memang ada dari kelas praktek ya atau ada tim pitching ya mohon diinputkan apa adanya ya. Mungkin bisa saya langsung. Ya, tadi cepat sekali ini juga. break dulu. Ya, saya coba menunjukkan teman-temannya. Nanti barangkali ada masukan atau mungkin kesulitan saat melakukan input data maupun saat melakukan editing ya mohon disampaikan ya. Ini mumpung kita ketemu langsung secara teknis ya dan langsung dari ujung tombaknya input data. Kalau kemarin pada saat ketemu sama kepala sekolah ya mungkin hanya kebijakan dan teori-teori saja ya yang banyak dibahas. Nah ini kali ini mumpung ketemu operator langsung, kami para pengembang bisa langsung memberikan feedback atau informasi. Nah, jadi di proses sekolah misalkan ada satu mapel, ini saya ambil contoh salah satu sekolah gitu, pada saat set mapel misalkan ada kelas praktek ya. Nah di sini misalkan ada kelas praktek, nah, mohon di sini ditambahkan sebagai kelas praktek. Artinya misalkan kami tandai sebagai kelas praktek seperti ini, berarti untuk mata pelajaran ini itu diangkut lebih dari satu guru. Ini terutama untuk pelajaran mata pelajaran teknis yang memang perlu lebih dari satu guru. Seperti mungkin pelajaran di jurusan keperawatan mungkin ya, itu kan satu kali praktek gurunya lebih dari satu. Ada yang mungkin satunya organ suntik, organ infus dan sebagainya. Atau mungkin pelajaran alat berat atau otomotif mungkin ya, yang satu kali praktek ada dua guru, satunya bongkar transmisi, satunya bongkar ban dan lain sebagainya. Jadi memerlukan lebih dari satu guru. Itu bisa ditandai di sini. Oh ditandai. Jadi nanti kami tahu misalkan, oh pada mata pelajaran ini di sekolah A itu ada kelas prakteknya. Meskipun ini nanti akan dikumpulkan jadi satu menjadi produktif ya. Namanya mata pelajaran produktif. Jadi kalau misalkan jurusan rekayasa perangkat lunak, munculnya rekayasa perangkat lunak, tapi di sana ada kelas praktek. Jadi kami tahu dari DTK Jatim, misalkan mau mengambil kebijakan itu mengetahui dari data tersebut. Oke, saya lanjutkan lagi. Terus yang berikutnya, ya, yang tadi saya sampaikan, jadi sudah mengakomodir adanya kegiatan atau event dari bidang DTK. Kalau kedepannya untuk semua kegiatan
itu guru masuk ke loginnya masing-masing dan mendaftar di menu kegiatan GTK. Untuk saat ini untuk yang GTK kami tutup menunya karena belum ada kegiatan. Kalau sudah ada kegiatan untuk GTK, nanti akan kami share di sana, akan kami buka menunya, masing-masing guru bisa mendaftar kegiatannya apa, terus nanti akan dapat jadwal, terus mengikuti kegiatan. Setelah itu otomatis sertifikatnya akan bisa didownload oleh bisa didownload di AGTK oleh gurunya masing-masing. Nah, ada juga beberapa pertanyaan dari teman-teman kemarin dan mungkin di teman-teman yang ada di sini juga. Ini nanti sebelum tanya mungkin saya sampaikan dulu ya. Jadi ada guru yang sudah ikut buku, terus pada saat kita umumkan sertifikatnya sudah bisa didownload di AGTK, terus mencoba login dengan username-nya sendiri-sendiri, tapi nggak bisa. Username-nya adalah nick, password-nya adalah nick, dan nggak bisa, gagal. Gagal karena username password-nya belum di-set oleh admin. Jadi di sini di menu pengaturan ini kami sediakan ada user GTK. Nah di sini guru-guru supaya bisa login dengan set username-nya dahulu, jadi nggak bisa langsung otomatis login begitu enggak. Ini dulu adalah sejarahnya kenapa kita buka usernya. Itu awalnya adalah jadi saat AGTK pertama dibuat itu kami bebankan ke operator. Jadi operator sekolah kita berikan username password NPSN, passwordnya NPSN. Semua yang edit operator. Nah operator sambat, operator mengeluh ya. Waduh kayaknya di sisi-sisi kalau edit satu-satu yang kelamaan. Belum kerjaan ini, belum deadline-nya bareng-bareng. Dapodik deadline tanggal 22, akhirnya tanggal 23 ya. Ini kerja Rodi ya seperti itu. Nah, akhirnya dari keluhan tersebut kami menampung dan kami memberikan sebuah fitur, yaitu oke, kalau gitu untuk beban pekerjaan edit jangan dibebankan ke operator sekolah saja. Jadi operator sekolah berikan akses untuk membuka login atau akses untuk masing-masing guru mengedit datanya sendiri. Akhirnya kita tambahkan menu ini. Jadi di sini dengan kalau misalkan supaya tidak mengedit semua data guru sendiri dan diedit masing-masing, ya dengan aktifkan usernya yang ada di menu ini. Misalkan di sini user ini biar supaya aktif ya, dengan klik aksi di situ tinggal set user saja. Otomatis kalau sudah bisa user, dia sudah bisa login dengan username-nya nick, passwordnya adalah nick standarnya, passwordnya adalah nick. Nah, nanti guru bisa masuk dengan usernya masing-masing dan bisa mengedit datanya sendiri-sendiri. Termasuk juga nanti akan mendaftar kegiatan dengan usernya sendiri-sendiri. Nah, setelah kami buka, setelah masing-masing operator, setelah masing-masing guru bisa masuk ke akunnya sendiri-sendiri, ada keluar lagi dari teman-teman operator. Bapak itu datanya sudah pernah kami edit benar-benar, sudah kami edit baik-baik, sama guru biasa acaknya. Ya kalau gitu, ya sudah ditutup aja aksesnya. Jadi kalau dengan misalkan pengen ngatasi sendiri tanpa perlu campur tangan oleh guru, ya ini dengan matikan saja aksesnya. Tinggal di suspend itu dimatikan aksesnya. Jadi nanti guru tersebut sudah tidak bisa login lagi. Itu adalah cara kami supaya tidak membebankan dari sisi operator sekolah saja, biar dibebankan ke gurunya masing-masing. Tapi mohon dihimbau bahwa gurunya masing-masing menginput data sesuai dengan data yang real ya. Nanti kalau bisa ya dengan cek lagi ya, apakah datanya sudah benar-benar real. Kalau sudah benar dengan 100% cek apakah integritas, tanda tangan kepala sekolah, tanda tangan operator, tanda tangan operator kabin, tanda tangan operator kabin, tanda tangan kabin, sudah nanti akan dikumpulkan di provinsi dan kita percaya 100% dari sekolah bahwa itu data di input sudah benar-benar valid di sekolah sesuai dengan keadaan yang ada saat itu. Kami insya Allah percaya kepada kita semua. Mohon dibuka dengan data yang real, data yang benar-benar ada di sekolah saat ini.
Nah, nanti kalau misalnya ada event, kalau kita umumkan mulai ada event, mohon username-nya untuk masing-masing GTK dibukakan. Nanti mau dibukakan, terus ya, supaya masing-masing GTK bisa mendaftar event tersebut. Kalau edit datanya Pak, nanti untuk edit datanya kita tutup. Jadi GTK bisa login hanya bisa melihat datanya, tidak bisa mengedit dan bisa mendaftar kegiatan baru. Jadi tidak bisa mengedit datanya. Nanti data kita edit, kita buka hanya pada penjadwalan tertentu yang sudah ditentukan. Terus yang berikutnya adalah kita perbaiki bug yang ada, error yang ada ya. Jadi kami sadar bahwa pastilah semua aplikasi tidak ada yang sempurna ya, semua ada bugnya, ada errornya. Insya Allah di 15 ini mungkin kita minimalisir bugnya, tapi mungkin masih ada juga ya namanya pelayanan, namanya server dalam melayani klien, dalam melayani pengakses itu kan juga ada loss-nya. Kadang saat akses habis itu di tengah-tengah perjalanan berubah putus, datanya tidak sampai 100% terkirim, itu juga menyebabkan loss data ya. Kadang juga ada kasus yang banyak menyampaikan, jadi ada operator atau guru itu mengedit data dia sendiri, mengedit data guru ya, kalau operator sekolah. Tiba-tiba mungkin pada saat itu simpan itu internetnya dapat setengah terus putus gitu ya. Akhirnya datanya nggak terupdate malah hilang. Sebenarnya di sistem kami nggak hilang. Hanya kalau ada kasus ya tidak banyak sih, ada 1-2 yang sempat menyampaikan seperti itu lepas. Jadi data GTK tersebut lepas dari sekolah. Akhirnya di sekolah itu tidak muncul. Ya kalau ada kasus seperti itu mohon sampaikan ke Capim, ke operator Capim. Nanti biasanya operator Capim akan menyampaikan kita, dan kita akan terus datanya. Oh ternyata GTK ini tadi diupdate jam sekian, statusnya tidak sampai selesai gagal. Nanti kita yang akan membenahi dari sisi data. Kita sampaikan saja keluarnya seperti apa, nanti akan kita yang akan memperbaiki dari sisi data. Jadi kita insya Allah ready siap siaga mengawal semua pada saat editing data. Kita sama-sama ingin valid datanya. Cuman mungkin kalau pas laporan terus agak slow respon ya, itu mungkin traffic kami agak padat ya, karena yang menyampaikan itu bukan cuma satu, jadi ada puluhan bahkan ratusan. Jadi kan agak slow respon. Tapi kalau masih dibalas meskipun sampai 1 hari gitu ya, insya Allah masih dibalas dan akan kami note, akan kami keep, dan kalaupun misalkan ada error atau bug ya akan kami benahi langsung ya, supaya data bisa benar-benar valid sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi yang belum pernah kami sampaikan karena belum pernah ketemu, jadi dari GTK itu sebenarnya ada 4 level, ada 4 user ya. Yang paling bawah ada user GTK, kalau guru PNS di swasta dibuka, dan juga pengawas itu artinya di level user paling bawah. Terus di atasnya ada level user admin sekolah ya, dengan ini ya. Di bawah, di atasnya lagi ada admin Capim, di atasnya lagi kami dari pusat dan dari admin pusat. Nah kalau untuk user guru maupun GTK maupun pengawas, mau guru maupun GTK, kalau username-nya Pak, kalau passwordnya lupa, yang terserah adalah user admin sekolah. Jadi nanti di admin sekolah di sini ada berarti persen user ya. Kalau sudah aktif, kalau misalkan saya lupa passwordnya kemarin saya ganti, nah itu tinggal di reset saja di sini. Otomatis passwordnya akan kembali ke nick lagi. Kalau operator sekolah lupa password, yang reset adalah operator Capim. Kita sampaikan saja di operator Capim, di lobbynya operator Capim itu ada reset password yang di reset sama operator Capim. Kalau operator Capim lupa password, sampaikan ke kami, operator pusat. Kami akan resetkan passwordnya. Kalau admin pusat lupa password, ya sudah masalah. Insya Allah tidak ada sampai lagi. Kita catat ya. Kita bisa ulang ya, kalau dari Windows itu lupa password bisa ulang saja. Ini backup. Nah, yang teman-temannya juga
sudah mungkin sudah banyak yang sering akses. Kalau untuk di user guru maupun di GPK itu hanya ada data dia sendiri, profilnya dia, bisa ganti password, sama bisa kita tambahkan untuk kegiatan GTK ya. Itu akan muncul, akan ada pop-up, akan ada pemberitahuan saat mungkin ada event yang sedang berlangsung. Nanti akan ada pemberitahuan ya dari pusat, dari provinsi maksudnya, akan diberitahukan ke tapi memberitahukan ke sekolah-sekolah informasinya. Terus di pengawas juga sama. Pengawas ini yang input adalah bagiannya operator cabin. Jadi levelnya yang input, kalau dulu tadi yang edit adalah operator sekolah, kalau pengawas ini yang edit adalah operator cabin. Kalau dulu pada saat AGTK masih hanya untuk sekolah negeri, DPK itu yang input operator cabin. Tapi karena sekarang sekolah swasta sudah ikut mengedit data dan menginput data, maka DPK yang input adalah dari operator sekolah. Oh ya, ini juga yang terkait dengan BPK. Saat ya kami juga baru sadar bahwa ada data yang kurang tepat ya mengenai BPK, mungkin terutama di sekolah swasta. Jadi ada kasusnya seperti ini. Ada guru itu dulunya PNS, terus habis itu sudah pensiun, tapi beliaunya menjadi kepala sekolah di swasta. Nah, ini dari teman-teman kalau saya perhatikan, saya belum tahu pasti apakah dari teman-teman yang hadir di sini tak ada, tapi dari data global kemarin saya lihat sekilas, itu ada yang beliaunya sudah PNS, diinput di sekolah swasta. Harusnya kalau sudah PNS, sudah pensiun kan sudah bukan PNS lagi. Itu harusnya tidak diinputkan linknya. Jadi diinput data dasarnya saja. Terus dia misalkan di sana sebagai kepala sekolah. Nah, ini yang terjadi adalah ada yang diinput linknya juga dan statusnya PNS baru pensiun. Maka masih tercatat di kami data DPK masih kok kelihatan banyak sekali ya. Jadi sempat kemarin Bu Kapit minta data berapa jumlah DPK, kok masih banyak DPK-nya. Setelah kami telusuri ternyata ada beberapa teman-teman sekolah itu yang input. Jadi beliaunya sudah pensiun, dulunya PNS, sekarang jadi kepala sekolah di swasta, tapi sudah pensiun ya PNS ya, tapi masih diinput statusnya PNS dan ada duitnya. Jadi yang membingungkan sistem masih dianggap sebagai DPK, dulu PNS jadi swasta. Jadi mohon dibenarkan datanya. Insya Allah untuk yang area Bangkalan, Sampang, Pamekasan, sama semua nanti akan kami buka aksesnya sampai 2 hari ke depan. Mohon dibenerin kalau ada data-data yang kurang pas. Setelah itu akan kami close insya Allah di awal Desember atau minggu depan ya, itu sudah kita cut off. Jadi kalau ada perubahan lagi mohon ditunggu sampai Januari atau Februari tahun depan, 1 tahun lagi baru kita. Jadi karena mungkin baru tahu ya saat kita ketemu seperti ini baru tahu sebenarnya saat kemarin rilis AGTK 15 kita sudah mensosialisasikan ke ya beberapa yang kita undang ya, tidak semua dan orang dan juga mungkin sekolah, cuma mungkin juga belum menyampaikan ke teman-teman yang lain, hanya miskomunikasi. Nah ini karena kita saat ini sudah, setelah saya sampaikan seperti ini, mohon diinputkan data sesuai dengan data yang ada, dan kalau memang non SK group ya tulis non SK group saja, kalau memang guru dan SK-nya masih PTT ya silakan ditulis apa adanya, jadi apa adanya. Nah dari situ kami tahu keadaannya sebenarnya, kami hanya ingin tahu di sekolah itu sebenarnya gimana sih, apa adanya, jadi tanpa biar kelihatan baik, biar kelihatan kurang guru, biar kelihatan kelebihan guru nanti biar ada PNS baru ya mohon jangan dikondisikan seperti itu. Kondisikan saja apa adanya. Oh ini ngajar sekian, guru PNS jamnya sebenarnya cuma dapat 8 jam ya sudah, tidak usah dijadikan 24 jam. Kalaupun ada GTP baru meskipun belum masuk dan terus
sudah ngajar jamnya banyak, yang ditulis saja apa adanya. Ya itu ya yang mengenai BPK tadi. Jadi mohon nanti kalau pada saat kita buka editingnya, dengan barangkali ada PNS yang di swasta dan sudah tidak PNS lagi, sudah purna atau sudah pensiun tapi tetap diminta ngajar, mohon nicknya sama statusnya dirubah non PNS, jangan PNS. Jadi supaya tidak terhitung sebagai guru BPK. Ini untuk admin sekolah ya sudah mungkin yang sering kita buka. Cuman ada satu menu di 1.5 ini yang kami masih sembunyikan, yaitu menu rekap pemenuhan. Ya. Itu memang awalnya adalah saat edit kemarin, awalnya membludak ya. Jadi kami memperbarui formula untuk rekap kebutuhannya dengan sedikit rumit, ya, perhitungannya kan banyak. Saat diakses berbarengan bersamaan itu sangat berat sekali dan kadang servernya sering down ya, sering muncul 500 atau kalau dengan kondisinya seperti itu BPK saat ini diakses susah sekali. Nah akhirnya kami tutup biar supaya tidak mengakses itu, biar sekolah edit dulu apa adanya. Terutama di mata pelajaran yang agak sedikit rumit adalah PKK kalau di SMK, produk kreatif kewirausahaan, sama kewirausahaan yang di SMA. Karena PKK ini rumitnya boleh diampu oleh guru produktif, boleh diampu oleh guru kewirausahaan. Dan tidak ada kepastian, artinya, ini karuan kalau PKK diampu produktif semua, beres sudah. Sistem tidak bingung. Atau PKK diampu guru kewirausahaan semua. Nah ini karena sangat fleksibelnya ya, jadi PKK boleh diampu oleh guru produktif sama KWU sama guru kewirausahaan dengan komposisi yang fleksibel juga. Jadi ada yang 2 jam untuk materi, 2 jam untuk guru produktif, sisanya 7 jam untuk guru KWU kewirausahaan. Ada yang dibagi rata separuh-separuh, ada yang guru produktif semua, ada yang guru kewirausahaan semua. Akhirnya sistem ini mengelompokkannya agak sedikit rumit. Dua mata pelajaran itu sama kalau di SMK ada bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Itu ternyata juga ya kami dari pengembang juga baru tahu kemarin, ya sudah awal-awal sih ya sudah baru tahu bahwa di mata pelajaran bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya itu 4 jam ya misalkan bisa 2 jam dipakai bahasa Inggris saja, yang 2 jamnya bahasa asing lain, misalkan bahasa Prancis atau bahasa Mandarin, tergantung sekolahnya masing-masing. Terutama kalau ada jurusan seperti UPW ya, perjalanan wisata atau mungkin perhotelan, tata boga, biasanya diberikan ada bahasa asing kayak bahasa Mandarin atau bahasa Jepang. Ya itu di perhitungan rekapnya agak sedikit rumit. Dan juga kami sementara kalau untuk akses sekolah kami sembunyikan untuk rekapnya, tapi untuk akses cabin nggak bisa dibuka. Sama ya supaya tidak fokus memperhatikan kekurangan kelebihan, tapi fokus mengikut data yang ada. Nanti begitu lihat kelebihan, oke kok kurang, kelihatan kurang, tak tambahin lah jamnya. Akhirnya jamnya dimodifikasi supaya supaya inputkan saja apa adanya. Terus di operator cabin ya lebih lengkap, lebih kompleks. Lebih kompleks. Terus admin pusat juga lebih kompleks. Kami banyak narik data itu langsung live ya. Jadi ya lewat aplikasi ya, tapi kami lewat database juga ya. Pertama ketika pimpinan ya, seperti kalau misalkan Bapak Bima atau Pak Andel minta secara mendadak ya atau langsung ya, saat itu juga harus ada data ya, kami otomatis yang tidak ada di menu ya kami langsung ambil dari database. Jadi kami sebenarnya mengkolek data, mengumpulkan data dari jenengan. Nah hasilnya rekapannya seperti apa nanti kami akan mengolah sesuai dengan permintaan dari pemangku kebijakan. Dan saat ini hari ini
itu kebetulan ada acara ya. Harusnya hari ini saya dengan Bu Anas yang menyampaikan yang memberikan materi. Jadi harusnya hari ini itu ada PKD, Bu Anas saya yang saat ini ready ya. Detik ini saya, Bu Anas kebetulan kemarin langsung ada ya kak, sebenarnya kamu sama saya juga ya, cuma karena ada acara ini ya sudah yang di sini sementara saya handle, terus Bu Anas menghandle, dia ada permintaan dari BKD mengenai P3K akan dikompar data dari Dapodik dari punyanya BKD sendiri masalah informasi sama data ADTK akan dikompar. Jadi ADTK ini sudah dipakai untuk salah satu acuan informasi PPNS tahun 2019 kemarin. Compare ya, jadi di compare dari data yang ada itu di compare, nanti dari BKD akan memberikan sebuah kebijakan yang akan diinput ke dalam webnya SCCN. Jadi yang muncul informasi SCCN itu terutama Jawa Timur, BKD Jatim itu salah satunya ngambil referensi data dari ADTK. Jadi mohon itu juga menginput data. Tapi setelah saya sampaikan ini jangan terus ya udah biar setelah saya dapat PNS banyak misalkan terus saya kurang-kurangkan ya sudah mohon jangan seperti itu ya. Jadi hari ini verifikasi untuk yang P3K yang kemarin sempat digaungkan oleh kementerian yang insya Allah sebentar lagi akan dibuka pendaftarannya untuk teman-teman guru yang P3K PNS seperti itu. Semua fasilitas sama katanya ya, fasilitas sama, tunjangan sama, nanti bisa jadi kepala semua juga, cuma satu yang berbeda, tidak dapat pensiunan. Moga mungkin teman-teman juga yang di sini guru atau yang mungkin operator dan merangkap guru, yang plus lah merangkap semuanya, pokoknya tentang sekolah IT-nya dipegang semua, rata-rata seperti itu. Kalau saya perhatikan teman-teman banyak yang di sekolah tersebut kurang tenaga IT ya, gurunya atau SDM-nya banyak yang senior, ada satu teman guru yang dirasa mempunyai IT dikasih all in one, jadi ya pengajar, ya operator pun semua operator Dapodik, ya operator BPOP, akhirnya tahu keadaan keuangan sekolah. Nah akhirnya kok ada dengan lebih, sudah bisa gimana enaknya. Jadi kalau yang saya amati di sekolah rata-rata seperti itu. Mungkin yang tenaga SDM-nya kurang. Kalau sekolah besar, insya Allah sudah tertata dengan baik SDM-nya sendiri untuk bahkan operator pun dipisah-pisah. Oh ini operator pendataan sendiri ya, nah mungkin Dapodik ada kita, atau mungkin operator untuk tunjangan sendiri, dan lain sebagainya. Tapi ada sekolah yang mungkin agak sedikit di pinggir, agak sedikit di kabupaten mungkin yang sangat pelosok mungkin karena kurangnya SDM ya all-in-one tadi. Jadi yang ngajar ya juru bayar ya apapun lah pokoknya bisa dimanfaatkan dan bisa dimanfaatkan. Ya terus berikutnya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman juga yang diinput di ADTK itu sebenarnya siapa saja ya. Nah kalau yang 14 kemarin sebelumnya itu yang diinput dari Bupati meminta hanya kalau PNS yang pertama, PNS itu yang SKG saja. Tapi yang 15 ini diharapkan semuanya tanpa terkecuali. Inputkan saja semuanya, pilihan-pilihannya nanti biar kami yang akan memfilter dari data yang kita inputkan. Jadi dengan adanya tambahan pilihan SKG dan SKG itu otomatis bisa sedikit memfilter mana-mana guru PNS yang SKG sudah SKG dan mana-mana yang belum SKG. Dan ini semua DTK ya, yang di sekolah SMA, SMK maupun TK, PLK, SLB itu diinput semuanya tanpa terkecuali. Sama BPK kalau swasta. Dengan catatan ya tadi yang saya sampaikan, BPK kalau sudah pensiun atau guru yang sudah atau PNS yang sudah pensiun yang ada di swasta, mohon NIK-nya sama statusnya
jangan dibuat PNS lagi supaya tidak tercatat sebagai DP kalian yang banyak kami temukan beberapa data seperti itu. Jadi beliaunya dulu PNS tapi masih dianggap, tapi sudah pensiun tapi karena sungkan ya, kenapa kok PNS yang dihilangkan itu diumumkan ya tetap dianggap sebagai PNS. Jadi mohon tidak dianggap sebagai PNS karena kalau sudah pensiun terus mengajar lagi itu berarti dianggap sebagai guru baru, jangan ikut lagi. Jadi yang data pensiunnya jangan hapus, berarti dia sudah pensiun sudah purna gitu. Kalau beliaunya masih tetap mengajar di situ, jangan ikut lagi sebagai GTK baru. Statusnya non PNS dan NIK-nya jangan diinput. Loh, katanya lah, masa kerjanya kembali dari nol? Sebenarnya tidak. Sebenarnya data pokok asalkan NIK-nya sama, riwayatnya itu akan tetap baca. Jadi kami ada riwayat global, ada riwayat proaktif. Jadi saat riwayat globalnya kalau kita tarik data, insya Allah ada muncul semua data riwayatnya. Jadi ada satu guru itu yang kalau saya lihat ada pernah itu ada satu guru ada 10 kali riwayat ya. Pernah diinput, pernah dihapus itu lagi ya. Mungkin gurunya stabil ya. Jadi aja keluar lagi ya, mungkin dulu ngajar coba di tempat lain, coba di perusahaan atau bagaimana ya, rasa balik ngajar lagi ya, keluar lagi ngajar lagi, keluar lagi ngajar lagi ya. Sama pengawas kalau di lingkungan Capdim diinputkan pengawas dari sekolah masing-masing, dari kabupaten atau kotanya masing-masing, terus sekaligus sekolah yang dibina atau sekolah yang diawasi ya. Terus, nah ini ada juga pertanyaan, jika ada guru yang mengampu di 2 sekolah atau lebih, nah itu bagaimana cara inputnya? Kalau bisa, yang diinput adalah yang hanya yang di sekolah input saja. Terus non induknya itu tinggal tarik data saja. Jadi tidak perlu input baru. Meskipun sebenarnya input baru juga tidak masalah di sistem. Hanya yang ditakutkan data yang sudah ada dengan data baru tadi tidak sama. Biar bisa langsung connect, biar bisa langsung link ya. Mungkin dengan bisa langsung melakukan tarik data. Jadi sini tinggal tarik data, lalu pilih saja sekolahnya di mana, dari kabupaten kota mana, sekolahnya mana, namanya siapa, tinggal ditarik saja datanya. Nanti insya Allah datanya akan langsung otomatis nge-link. Jadi guru ini di negeri sebagai induk, terus di swasta sebagai non induk, itu insya Allah langsung nge-link. Kalau di input baru ya tetap bisa nge-link dengan link yang sama, cuma takutnya misalkan saat input baru tersebut namanya mungkin berbeda, apa yang namanya panjang-panjang. Ada yang namanya MOH awalnya, terus di input MOCH, atau ada yang MUH, ada yang kemudian 10 karakter dan lain sebagainya, itu kan dianggap sesuatu hal yang berbeda. Tapi kalau dengan tarik data, otomatis akan benar-benar sama. Misalkan ini saya sebagai contoh saja, ini misalkan tarik data ya, langsung pilih, langsung datanya akan masuk di inputan dan tinggal disimpan masuk lagi. Nah, sudah masuk di inputan, tinggal langsung disimpan. Apalagi ini kalau kami perhatikan di inputan yang ada, terutama NIK sama LPTK maupun NIK, itu ada beberapa yang caranya adalah mengambil data langsung dari Excel. Jadi dari Excel di copy langsung di paste. Biasanya ada tambahan spasi ya gini. Nah, itu akan dianggap sistem sebagai karakter. Nah, kalau tarik data ya, kamu menghindari hal seperti itu. Jadi ada beberapa kalau kami perhatikan, spasinya udah 16 digit, tapi kok terbaca cetak, terbaca warning ya. Nah ternyata setelah kami amati, kami teliti, di belakangnya ada tambahan spasi 2 digit atau 3 digit. Nah ini kebanyakan biasanya dari hasil copy paste Excel. Jadi dari Excel atau dari PDF di blok, copy langsung paste blok tanpa dicek lagi digitnya. Nah, itu menyebabkan kelebihan digit. Ini mohon juga diperhatikan ya. Untuk NIK, LPTK, NIK
Ini kebetulan formatnya sudah fit 16 digit, jadi tidak lebih dari itu. Kadang ada spasi di depannya atau ada spasi di belakang. Oke, saya lanjutkan lagi kurang sedikit. Atau boleh mungkin sambil ngobrol gitu apa ini Pak? Ini nanti saya kasih dan jawab Pak. Ini saya sampaikan dulu, setelah itu boleh kita sharing Pak. Kita sharing, boleh monggo sambil apa? Kopi. Ya ini harusnya sudah kopi juga dalam pembinaan ya. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi mohon jangan